tiba-tiba bang, itu senyum cewek merinding gimana sih bang? Jadi kalau kata kakeknya dia itu ada yang ibaratnya ngikutin dia. Mei ketemu sama 3 pendaki tapi aneh kak di jalur ilegal itu. Jadi yang satunya berdiri, yang satunya diem begini, yang satunya tengkurap kayak gitu. Nah saya pernah dengar cerita, saya lupa dari mana. Dulu di jalur itu katanya pernah ada yang meninggal 3 orang dalam keadaan yang disebutin namanya gitu. Dan si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan diberikan rahmat oleh Allah SWT. Oke teman-teman, sekarang gue udah di daerah Tambun dan gue sekarang udah main ya bang ya. Silaturahmi gitu ya. Nah gue sekarang udah bersama Bang Akbar. Apa kabar Bang Akbar? Halo Bang Jambe. Nah, Bang Akbar nih sebenarnya udah lama kita gak ketemu bang ya. Parah, udah lama udah banget. Dari segini deh ya. Dari masih bibit. Iya bibit. Nah Bang Akbar ini juga sebenarnya punya channel YouTube. Nanti gue sertakan di link deskripsi. Namanya apa bang? Nama saya Bang Desya Akbar. Channel YouTube-nya? Iya. Membahas tentang apa tuh bang? Tadinya mah ya biasa tentang pendakian. Estimasi, biaya itu biasanya biaya naik gunung kalau mau backpacker atau mau naik gunung kan. Saya taruh di deskripsi. Tapi sekarang mah ada segmen baru juga, namanya Ngaba, ngobrol asik bareng Apang. Itu tentang ini aja sih, edukasi, terus tips and trick kayak gitu-gitu. Intinya seputar pendakian lah ya bang ya? Iya, masih sekitar pendakian. Nah buat teman-teman, kalau misalkan kalian mau lihat, tengok langsung aja dari sini langsung ke channelnya Bang Akbar, dan di sana banyak banget informasi seputar pendakian. Tapi jangan lupa Bang Akbar juga punya trip nih. Namanya apa bang? Apang pakai K bukan pakai G ya. Iya. Apang_adventure. Nah dengar-dengar tadi bocoran nanti bulan apa mau kemana tuh bang? Pokoknya di bulan Mei sampai Juni itu 3S ada Selamat Sindoro Sumbing. Tuh buat teman-teman. Pokoknya langsung kunjungin aja Instagramnya, nanti gue sertakan di link deskripsi. Kalau kalian mau ikut trip bersama Bang Akbar, bersama Apang Adventure, langsung kunjungin, DM langsung, Bang gue pesan, gitu. Oke Bang Akbar, pada kesempatan kali ini, Bang Akbar punya cerita tentang apa nih? Punya cerita nih, di Gunung Gede, Via Putri. Kalau nggak salah tahunnya itu 2019. 2019. Ya, 2019. Kalau boleh tahu, sedikit tadi bang, ada apa sih bang waktu pendakian waktu itu? 2019 atau 2020 ya, tapi sekitar itulah ya. Pernah masuk di salah satu Instagram, ada nanti mungkin di screenshotnya, ditampilin ya. Jadi itu nanjak biasa nanjak sama temen, terus sama mantan peserta juga, sama satu lagi emang ketemu di gunung dulu, di Gunung Batu. Jadi cewek 2, cowok 1 nih, sebut aja yang cowok namanya Bobby. Ada apa tuh bang waktu itu ceritanya? Dikit aja nih. Oke. Bocorannya. Salah satu cewek ini mengalami kesurupan. Jadi gitu teman-teman. Jadi Bang Akbar punya cerita yang patut kalian dengar, patut kalian tonton. Tapi sebelum kalian masuk ke ceritanya, tonton dulu yang berikut ini. Anak putu dan istana marahmu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab ono sing duwe cilaka manusia iku bakal sedo. Oke, gimana tuh Bang Akbar ceritanya waktu itu? Jadi waktu itu kan pendakiannya 4 orang nih. Teman rumah saya nih,
Terus sama satu cewek ketemu di Gunung Batu dulu, sama satu mantan peserta saya cewek juga. Sebut aja namanya si Bobby, si Mai Saroh nih panggilannya Mei, sama si Jahra. Nah kita berempat nih naik motor dari sini, biasa dari base camp rumah saya nih. Biasa berangkatnya itu Jumat Oktober 2019. 2019 Oktober, cuma lupa tanggalnya. Itu biasa berangkat Jumat malam. Nah kita berangkat berempat itu Jumat malam, jam 10-an lah kita berangkat dari sini. Jam 9, jam 10 ya, jam 9, jam 10-an sampai base camp Kang Hadi itu jam 1-an lah, jam 1-an kurang. Itu base camp Kang Hadi itu kalau yang tahu itu yang di atas Simaksi. Jadi ada base camp satu-satunya yang di atas. Nah kita nginep di situ. Nah sebelum berangkat nih sempat yang namanya Mei ini bilang ke teman saya yang kagak ikut. Nah, ada kan teman saya nggak ikut, cuman saya nggak dengar. Dan pada waktu itu emang lagi sibuk packing. Dia bilang katanya ke teman saya itu punya riwayat kesurupan. Cuman saya karena nggak dengar dan ya nggak maksudnya nggak nge juga ya lagi packing. Ya udahlah kan kagak tahu ya. Ya udah dia nggak ngikut dan dia juga nggak bilang ke saya kan. Disangkanya saya tahu. Ya udah balik lagi ke base camp. Ya, yang 3 itu tidur. Kalau saya masih seperti biasa nih, nggak bisa tidur. Ngobrol lah sama orang-orang base camp kan. Ngobrol, baru bisa tidur itu jam 3-an. Nah, paginya mulai berangkat nih. Pendakian, sekitar jam 8-an. Sekitar jam 8, biasalah sebelum berangkat kan makan dulu sarapan pagi, seperti biasa. Ya udah, berangkat, kita baca doa. Biasa nih, setelah baca doa berangkat, itu normal tapi emang si Mei ini mungkin ya karena dia baru pertama kali naik gunung yang di atas 2000. Waktu itu kan ketemu di Gunung Batu Jonggol kan. Napasnya emang agak tertengah ngalah. Dia sering kali berhenti, capek, sampai pos 1 juga agak lama. Yang normalnya kalau bagi saya itu setengah jam sampai 1 jam kurang, ini bisa 1 jam setengah kayak gitu kan. Di pos 1 masih normal, di pos 2 masih normal juga. Cuman kita emang durasi pendakiannya lama bang. Nah sampai di pos 3 itu yang niatnya saya itu sampainya jam 12, ternyata sampainya itu sekitar jam 1 lewat, setengah 2, yang harusnya kita makan siang kan. Tapi karena kita emang belum makan siang dan wajib karena udah lewat jam 12 kan, ya udah kita makan. Di situ makan siang lah. Biasalah bikin mie, kalau nggak salah mie itu sama campur sarden apa kayak gitu. Kita baru mulai pendakiannya lagi itu jam 2 lewat, yang hampir setengah 3 itu. Nah sampai pos Bayangan itu jam 3-an lewat. Pokoknya itu pas di sampai pos 4 itu kita maghrib. Itu lama banget. Lama banget. Pokoknya di pos 4 itu maghrib. Nah di sini mulai nih ada keanehan-keanehan. Matanya si Mei ini udah celingak-celinguk. Saat kita pada sholat, kan ganti-gantian sholatnya. Yang cowok dulu sholat, nah yang cewek sholat, si Mei minta nemenin wudhu di bawah. Kata saya, ya udah tuh ntar ditemenin sama Jahra. Ditemenin lah sama Jahra. Terus si Mei ngeluh, "Kak nggak pakai kacamata ya?" Kata si Mei gitu. Terus saya tanya nih, "Emang kenapa nggak pakai kacamata? Emang kelihatan kalau malam?" Terus dia diem aja. Akhirnya tetap dipakai kacamatanya. Ya udah, kita baru start pendakian dari pos 4 itu setelah maghrib ya. Pokoknya setelah azan maghrib, hampir menjelang isya, kita trek mulai nih pendakian menuju Surken Timur. Biasalah pendakiannya ritmenya masih lama karena si Mei-nya masih juga lumayan capek kan. Nah pas menjelang yang mau tanjakan terakhir tuh, tanjakan yang paling atas terakhir. Tapi sebelum tanjakan itu ya, masih yang mendekati, kita ketemu rombongan banyak pendaki, agak berisik juga, mengganggu itu. Nah di situ sempet tuh Mei udah apa sih berisik kayak gitu kan ya, mungkin terganggu juga gitu ya. Ya udah kita ngelewatin rombongan yang banyak itu. Nah, yang kita menuju yang tanjakan nih, yang mau Surken. Pas mau menuju tanjakan yang di Surken itu, kita
break dulu. Kita break, terus ada si Bobby ini iseng bang. Dia iseng mainin center ke pohon. Oh. Ditegur lah sama si Mei. Iya. Kak jangan mainin center ke pohon. Kayak gitu. Ya udah kita break, akhirnya nggak terlalu lama karena saya juga setelah si Bobby mainin center itu udah ngerasa nggak enak. Kita lanjut jalan. Nah masih di tanjakan itu nggak lama tiba-tiba ada pendaki dari belakang bang, 2 orang. Cuman anehnya malam-malam pendaki itu 2 orang nggak bawa carrier, nggak bawa depek. Oh, biasa gitu. Biasa aja jalan. Cuman yang anehnya lagi bercandanya keterlaluan bang. Jadi 1 orang megang headlamp, 1 lagi nggak bawa headlamp. Jadi temennya nggak disenterin. Terus beberapa kali jatuh nih di samping kita. Nah, udah di samping kita, terus si Mei negor karena pendaki 2 itu sambil maksudnya ibaratnya etikanya kurang lah, teman-temannya jatuh nggak disenterin, udah gitu sambil ketawa-tawa, terbahak-bahak. Oh, bercanda-bercanda terus tuh. Bercanda-bercanda kayak gitu, ditegur sama Mei. Iya. Kak jangan bercanda kak malam-malam gitu. Terus saya juga bilang kan, Mang, eling Mang, atuh malam ya. Iya. Kan kayak gitu ya. Cuman dia hiraukan gitu, kayak sambil Masa bodoh lah. Iya, kayak ngeledek lah, bahasanya kayak ngeledek gitu. Ya udah tuh temennya ngejar terus sekali jatuh. Nah, sampai akhirnya udah nggak kelihatan tuh. Iya. Nah, udah nggak kelihatan. Ya udah, kita nyampe Surken Timur itu sekitar jam berapa ya? 8:30 apa jam 9 gitu. Malam bang, 8:30 kalau nggak salah. 8:30. Lama ya bang ya berarti? Iya, Surken Timur itu jam 8:30. Saya mutusin tadinya mau ngecamp di Surken Barat, tapi karena ngelihat fisik mereka udah pada kurang, jadi kita ke arah Surken Barat, tapi nggak di tengah-tengah. Oh iya. Masih di tengah-tengah. Kita bikin tenda biasa lah. Kalau saya bikin tenda kan nggak pernah di lapangan ya, di semak-semak. Iya, di baliknya. Nah, cari ngindarin angin kan. Iya. Kita bikin tenda semak-semak. Waktu saya lagi masang tenda, nah si Mei itu bilang ke Bobby begini, Kak, tadi ada yang nimpuk tulang. Terus si Bobby bilang ke saya, nimpuk tulang bar, ada nimpuk tulang. Tulang apaan? Cuman saya nggak hiraukan lah, Iya. nggak terlalu ngeh Iya. dia ngomong gitu. Maksud saya itu tulangnya tulang apa gitu ya? Katanya itu yang nimpuk dari atas puncak. Dari atas puncak nimpuk ke bawah katanya. Ditimpuk tulang, kata si Mei gitu. Harusnya saya mulai ngeh dari situ. Cuman Iya. emang di sini tuh saya emang bener-bener nggak peka. Karena lu fokus buat masang tendanya ya. Maksudnya kan fokusnya karena udah malam nih. Iya. Pas udah selesai masang tenda, kita masuk, tiba-tiba saya pas lagi masak, si Mei ngeluh kedinginan. Kak dingin banget kayak gitu. Saya ngerinya hipo dong, Iya. ya kan? Akhirnya ya udah, saya siapin aja kan SB, terus jaket, masih kedinginan. Waduh, jangan-jangan ini udah gejala hipo banget nih. Udah saya lapisin pakai blanket, udah pakai SB 2, jaket 2, masih kedinginan juga katanya. Tuh, hipo nih kata saya nih. Ya udah, saya suruh makan dulu kan. Nasi belum matang tapi masih ada tempe kan, tempe sama gorengan-gorengan saya bikin tuh udah matang. Dia makan tapi nggak nafsu lah gitu ya. Iya. Akhirnya saya terus suruh makan, masih nggak mau juga. Ya udah masih kedinginan nggak? Terus dia diem, ngangguk doang masih gitu. Duduk dia bang, duduk. Nah nggak lama minta keluar, minta temenin mau buang air besar, BAB. Iya. Ya udah, karena itu cewek kan. Ya udah saya bilang Jara sama Bobby gitu temen deh. Maksudnya Jara yang nemenin, Bobby yang jagain. Iya. Kayak gitu kan. Ya udah mereka keluar bertiga. Itu ibarat ini tenda itu di situ. Belum lama lah dia melangkah, terus tiba-tiba si Bobby teriak, bar si Mei pingsan, tiba-tiba pingsan. Lah, pingsan kenapa Bob? Nggak tahu ini bar, tolongin bar ya. Waduh. Nah, udah langsung saya keluar dong, tinggalin tuh masak. Pas saya keluar, wah iya pingsan. Saya tanya nih si Jahra sama si Bobby ini kenapa kok pingsan? Nggak tahu, tiba-tiba pingsan katanya. Nggak jadi BAB, belum sempet BAB katanya. Ya udah Jahra siapin inilah satu SB Jahra buat ini, buat selimut nanti buat dia gelar, buat taruh di dia. Ya udah, saya sama Bobby gendong nih. Nah, di sini nih anehnya bang, itu si Bobby teman saya itu badannya gede, tinggi, gede, keker. Nah,
Itu saya gendong satu cewek itu aja nggak kuat bang. Gendong berdua nggak kuat, aneh gitu. Pupku berat banget ya. Sama kata si Bobby, iya bar ya. Terus gimana bang? Seret aja yuk. Itu saya kayak nyeret mayat bang. Kita masukin ke dalam tenda itu saya nyeret mayat. Sempet-sempetnya juga saya ketawa, berat banget ini gitu ya. Ya maksudnya buat ngilangin panik juga kan. Ya ini suasana lah ya bang. Cuman si Bobby kan memang orangnya panikan kan ya. Sama dia belum pernah ngerasain hal-hal gitu. Akhirnya di situ dia ngerasain kan. Ya udah kita masukin tenda tuh. Kita seret lah udah kayak nyeret mayat. Pas udah masukin tenda, matanya udah mermelek bang. Wah, di matanya udah mermelek. Waduh, ini saya curiga nih hipo ini nih apa ibaratnya hipo berat lah, gitu ya. Ya udah saya tangani sesuai prosedur hipo kan, masih nggak bisa juga bang. Lama itu bang, hampir setengah jam sampai sejam lah gitu ya. Kesel dong saya, waduh ini kok gini ya kata saya. Ini udah hipo, udah sesuai penanganan hipo loh. Ya secara prosedur udah lah ya. Iya, ibaratnya saya ngangen gini, ibaratnya pada sembuh ya kalau yang dulu gitu. Kok ini enggak gitu, saya bingung kan ya. Terus saya sempat mikir tuh langsung yang tadi nyeret dia karena berat. Iya. Wah, jangan-jangan ini kalau namanya maaf nih kalau hipo sama kesurupan beda-beda tipis kan. Iya. Wah, jangan-jangan kesurupan nih pikir saya gitu. Karena matanya udah mermelek, setengah sadar. Saya iseng bang, saya bisikin ke kupingnya. Saya pengen tahu dong kalau misalnya situ nggak hipo, saya mau tahu dong kalau misalnya di dalam tubuh situ ada sesuatu. Saya pengen tahu dong itu siapa, kayak gitu kan ya. Pokoknya intinya saya pengen tahu itu itu siapa. Tiba-tiba bang, itu senyum cewek merinding masih bang. Senyum cewek lebar, senyum. Seketika kita bertiga langsung tengok-tengokan bang. Dalam hati saya, anjir. Jadi dari tadi itu kesurupan, gue nggak peka dari tadi. Gitu. Senyumnya bang, itu bang, saya masih inget sampai terngiang-ngiang. Itu bukan senyumnya dia, senyumnya lebar banget. Itu yang bikin merinding. Wah. Dan Bobby baru pertama kali ngerasain yang namanya kesurupan, nih baru percaya di situ. Bob kesurupan, Bob gimana nih ya? Akhirnya saya tugasin si Zara sama si Bobby baca ayat kursi, bacalah saat sebisanya ya. Nah saya komunikasi nih di kuping dia, saya bisikin, Mai sadar, saya bilang gitu, Mai sadar kayak begitu ya. Tapi yang anehnya lagi mulut dia ngikut baca doa. Tapi yang anehnya setiap saya tanyain yang awal, saya pengen tahu dong siapa yang ada dalam tubuh sini, mulutnya bungkam, nggak baca doa lagi, diem. Tapi setelah saya nggak ngomong itu lagi, dia lanjut baca doa lagi. Nah sesekali dia sambil bilang, Kak sono makan makanannya. Tapi ngomongnya ke saya mulu, kayak gitu, ngomong ke saya mulu. Nah akhirnya saya kesel dong, ini udah hampir 1 jam nggak ada perubahan sama sekali. Saya tegesin tuh ke Bobby sama si Zara, ayolah coba baca lagi yang lantang aja. Terus baca lagi, masih nggak ada perubahan juga. Setiap saya tanyain kayak gitu, siapa yang ada dalam tubuh ini, dia langsung diem. Terus saya komunikasi terus, Mai jangan sampai tidur, Mai bangun, Mai jangan sampai tidur. Wah karena saya udah hampir frustasi ya, dia nggak bangun. Kebetulan di tenda sebelah ada orang nih yang sekarang nih jadi temen, terus jadi suka bantuin trip saya. Namanya Bang Fikri sama teman-temannya nih, kalau nggak salah namanya si Raja sama satu lagi saya lupa namanya, 3 orang. Nah mereka ada berempat, 3-tiganya mas nyamperin tenda saya minta tolong, dan dia juga sempat bantuin nambahin blanket. Bang, jadi saya ngomongnya di luar tenda, pala doang keluar. Bang, ternyata bukan hipo bang, kemasukan, saya bilang gitu. Saya bisik-bisik, tolongin ya, bantuin bacain doa bareng-bareng, saya bilang gitu. Akhirnya mereka masuk nih bertiga, Bang tolong bang, abang bacain doa yang lantang, saya bilang gitu. Saya berusaha komunikasi sama dia. Dibaca, masih nggak ada ini bang, nggak ada kemajuan nih. Terus bang, coba lagi bang, baca yang lantang. Terus dipencet kan di sini kakinya nih, sama Bang Fikri. Bang, penuh bang, katanya keras soalnya. Kayaknya di belakang tenda bang. Iya emang di belakang tenda, dari tadi dia ngeluh di belakang tenda. Saya bilang gitu kan ya.
coba bang, sekali lagi bang, ayo bang kita bacain bang, bareng-bareng. Akhirnya dibacain nih, ini dibacain rame-rame berlima. Alhamdulillah tuh bangun. Pas saya dibacain bangun, dia muntah bang, di plastik. Wah, muntah. Saya pikir alhamdulillah udah keluar nih, udah sembuh gitu ya. Habis muntah, blok, pingsan lagi. Dah, kok pingsan lagi kata saya. Terus matanya merem-melek lagi. Aduh, kok gini ya kata saya. Kirain mah udah keluar lah luar itu, kok masih pingsan. Coba lagi bang, yuk, coba lagi baca. Pas coba baca, terus sesekali dia masih ngawur tuh ngomongnya, masih ayo makan kak, masih ngomong gitu mulu, makan kak, ayo makan makanannya kayak gitu. Akhirnya pas dibacain doa lagi, setengah jam tuh ya, muntah lagi bang. Saya udah nggak percaya nih, ini udah keluar atau belum nih. Pas abis muntah, plok, bener lagi, pingsan lagi dia pingsan lagi. Agak kesel situ, udahlah berhenti dulu, istirahat dulu. Saya bilang istirahat dulu, coba bang mencet lagi bang. Udah agak mendingan sih, cuman masih agak keras dikit, tapi lebih mendingan dari yang tadi. Aduh, saya mikir ya gimana ya caranya. Ya udah sekarang gini bang, saya minta bacanya yang keras bang, yang lantang, nggak apa-apa dah kita bacain yang keras, yang lantang. Tapi husu bang, saya minta husu gitu ya. Ya udah akhirnya dibacain sama mereka dengan lantang, dengan husu. Sambil saya komunikasi ya masih sama lah komunikasi kayak gitu. Masih nggak mau juga nyebutin dia siapa itu, ngasih ngawur juga ngomongannya. Lama tuh bang, itu hampir sejam itu finalnya ibaratnya ya. Finalnya itu hampir sejam. Akhirnya tiba-tiba saya bilang begini bang, saya bisikin, kalau misalnya Anda kesel dengan pendaki yang 2 tadi, yang tadi bercanda-canda, mungkin mohon maaf ya, mungkin kalian masuk ke sini buat nyampein sesuatu, saya bilang begitu ya. Tapi itu bukan rombongan kita, mohon maaf, tolong dimaafin, kayak bilang gitu ya. Kita perwakilan sebagai pendaki lain nih, gitu ya. Buat muntah bang, dia muntah. Terus dia ngomong begini, nggak tahu yang ngomong dia itu dia apa orang makhluk lain nggak tahu ya. Tapi dia ngomongnya begini, orang Mai nggak salah kok, ngapain Mai minta maaf, kata dia gitu. Akhirnya saya bisikin, ya udah nggak apa-apa Mai minta maaf aja dalam hati, anggap aja ini perwakilan kita sebagai pendaki yang terhadap 2 orang tadi tuh yang sompral lah ibaratnya. Terus dia diem, mungkin dia dalam hati ngomong kali ya, dalam hati ngomong. Akhirnya diturutin juga sama dia. Terus dia habis itu muntah lagi, itu muntah sejadi-jadinya banyak, terus muntah banyak. Nah sadar bang situ bang, badannya enteng, bahkan badannya lebih fit dari di antara kita semua. Alhamdulillah nih, saya bilang alhamdulillah keluar main dan gitu. Di mana tadi? Banyak banget kak di belakang tenda ada gitu. Banyak banget di belakang tenda. Mai diganggu mulu di belakang tenda ada gitu. Ya udah, tapi Mai udah mendingan kan? Udah mendingan ada gitu. Ya udah, gue lanjut masak. Gue bilang makasih bang, makasih banyak ya udah bantuin gitu ya. Dia balik lagi ke tenda. Pas gue lagi masak, ya karena kita udah capek sama udah nggak mungkin gamut makan ya. Nggak ada yang makan nasi itu, udah nggak ada yang mau makan. Saya gadoin aja tempe juga rasanya udah nggak enak banget. Anyep ya bang. Udah nggak enak banget. Ya kita tidur deh gitu. Besok pagi ya kita lihat, kalau Mai sehat kita puncak, kalau enggak kita pulang gitu. Ya, kita tidur nih. Baru pada pakai SB, emang cuaca saat itu dingin ya bang ya. Kita pakai SB semuanya udah. Baru kita mau menjamin mata begini kan, si Mai udah ngomongnya ngawur lagi. Ini apa sih rame-rame di belakang, ada gitu. Ini apa sih rame-rame di belakang? Sampai saya kan jarak, si Bobby kan pojok. Bobby udah tidur, dia nggak mau madep kita dia. Udah madep lu, madep tenda. Itu ngomongnya ngantur lagi. Iya kak, dari tadi ada gitu. Mai tidur Mai. Iya kak, gitu dia bilang gitu. Tidur. Nah, tahu-tahu ya udah, saya ketiduran dengan sendirinya. Ketiduran dengan sendirinya. Kaget saya subuh bangun tiba-tiba. Langsung telinga-telinguk, aduh Mai kemana, nggak ada Mai gitu. Tahu-tahu mereka, emang si Mai si Jahra
sama si Mei sama si Jarod doang nggak ada, si Bobby ada. Ternyata mereka kencing. Ternyata nggak ada apa-apa bang. Saya kaget dong. Iya. Orang saya ketiduran nih berarti nggak mungkin melihat tiduran. kondisi dari semalam. Jagain. Iya. Wah, alhamdulillah kata saya aman. Terus dia tetap mau summit katanya. Yakin kuat. Ayo kak, kuat Mei udah nggak apa-apa. Bener nih. Iya Mei udah nggak apa-apa deh. Ya udah, tapi kalau misalnya capek sedapatnya aja. Kalau nggak kuat ya udah turun. Iya. Saya bilang gitu. Ya udah. Emang bang, ternyata agak lama. Yang normalnya summit gede paling berapa sih? Setengah jam, paling lama sejam. Saya 2 jam bang. Puncak itu sama dia 2 jam. Ya pokoknya dia setiap berhenti udah saya ikutin dulu ya. Ikutin aja udah nggak mau. Ayo buru-buru nggak, udah biarin aja. Tapi salutnya sampai si puncak. Sampai puncak. Saya bukan maksain ya, saya mau udah ngebilangin kan. Ternyata emang nggak ada apa-apa sih. Kuat dia sampai puncak. Ya udah di puncak foto-foto, senang tuh dia pertama kali naik gunung 2000 nih ibaratnya perdana gitu. Puncak foto. Ya udah kita turun, masak, makan seperti biasa-biasalah. Akhirnya gue turun jam 11 siang nih bang. Iya. Karena ya kondisi juga kan. Ya pokoknya setelah masak-masak, beres-beres, packing jam 11-an lah itu gue turun. Nah kirain gue ini selama turun gak ada kejadian apa lagi ya, ternyata masih aja diganggu ya, padahal keadaan siang ibaratnya gitu ya. Siang menjelang sore gitu. Salahnya gue kan emang gue kan sweeper di belakang ya, si Bobby di depan. Nah si Bobby ini nggak bisa ngalau si Zahra nih. Si Zahra ini agak sedikit ego juga. Jadi yang di Simpang Mailebar tuh ada yang tembusan yang lurus, yang jalur lama. Iya. Yang jalur orang dagang evakuasi. Mereka bandel lewat situ. Gue agak jauh jaraknya nih sama si Mei. Jadi mereka jalan berdua, si Mei di tengah, gue di belakang. Jadi yang si Zahra sama si Bobby itu udah jauh bang. Si Mei di sini, gue nguber Mei aja. Iya. Gue nguber Mei, terus masuk tuh ke jalan yang ibaratnya sempit tuh. Iya. Ketemu Mei. Iya kak gitu ya. Tapi dia katanya nggak itu gue apa enggak. Soalnya kan dia cuma dengar suara doang. Iya. Ya udah, yang penting aman kan gue ngeliatin. Nah, udah tuh jalan-jalan terus dia kayak celinguk. Mai, kenapa Mai? Gak apa-apa kak. Ya udah lanjut lagi jalan. Nih Kak Akbar di belakang. Oh Kak Akbar, iya. Ya udah jalan lanjut itu. Nah, sempet tuh di percabangan dia bingung berhenti. Yang lain pada ngikut berhenti. Saya juga bingung kan. Ngapain berhenti Mai? Kak ini jalannya kemana? Ngomong dong kalau nggak tahu jalan, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya di depan nih pindah. Ternyata pendaki-pendaki yang di belakangnya juga nggak tahu jalan. Disangkanya itu si Mei cowok karena pakai hoodie kan. Iya. Ya udah saya nunjukin jalan. Udahlah kita keluar aja. Jangan ngikutin jalan itu terus. Ini sebenarnya nggak boleh, jangan ditiru. Iya. Ya maksudnya nggak boleh lah lewat jalur yang nggak sesuai trek ya. Iya. Akhirnya saya keluar sebelum pos 3. Keluar ke kanan. Langsung ke kanan, turun langsung ke bawah. Terus ketemulah si Bobby sama si Zahra di pos 3. Saya sempat debat juga tuh, si Zahra emang agak susah dibilanginnya. Iya. Lain kali jangan lewat jalur kayak gitu. Orang udah ada jalur kok ngapain lewat jalur yang nggak ada. Ya, berarti gitu kan. Udah jalur yang ada enak kok gitu ya. Terus sempat ya, ini kan biar lebih cepet gini. Iya. Ya tahu kalian pengen turun cepet, tapi ya usahain jangan lah kalau besok-besok. Makanya saya nggak pernah bang lewat jalur, walaupun udah sering ke situ tapi nggak pernah lewat jalur situ. Iya. Walaupun tahu ya. Iya. Ya itu saya anggap aja itu ilegal lah. Iya. Kayak gitu kan. Ya udah di pos 3 nyampe itu kita di base camp itu sebelum maghrib capek kan, istirahat dulu. Itu kita baru pulang itu jam 8-an jam 8-an malam itu kita baru pulang. Bobby sama Maisaro kan, karena dia udah capek juga sih Bobby. Saya bilang aja tuh pas disentul tuh, Bob duluan aja pulang, nanti gue sama Zahra ditinggal aja, dia ngantuk nih. Iya. Gua berhenti dulu di Indomaret, nemenin dia tidur. Si Bobby dianterin sama si Maisaro. Kayak gitu bang. Nah, nanti adalah yang dilihat sama Maisaro apa aja nanti. Tapi setengahnya kita turunnya alhamdulillah selamat, nggak ada apa-apa. Berarti sampai rumah masing-masing lah ya. Sampai rumah masing-masing. Oke, begitu teman-teman cerita dari Bang Akbar tentang pendakiannya ke Gunung Gede via Putri ya Bang, tahun 2019. Nah, pastinya banyak pertanyaan nih Bang. Iya, masih ada yang penasaran ya. Banyak misteri yang mesti diungkap nih.
Nah, kalau boleh tahu nih Bang, sebenarnya kalau bicara via Putri, berarti kan lewat alun-alun timur ya. Alun-alun timur, berarti kan Abang jatuhnya ngecampnya di tengah-tengah yang tadi Abang bilang ya. Iya. Nah, sebenarnya waktu si Mei ini ikut baca doa dan akhirnya dia muntah, tiduran muntah lagi sampai akhirnya sadar. Sebenarnya ada apa sih Bang? Maksudnya banyak DJ yang bisa dijelaskan mungkin sama yang bantu kan mungkin dia bisa lebih ngerti ya, karena kan dia bilang banyak nih. Sebenarnya ada apa sih Bang? Sebenarnya kalau pernah ngeliat di postingan IG itu nggak lengkap, nggak semuanya saya tulis itu. Ada Bang yang dia bilang, jadi sebenarnya anak ini tuh sebenarnya anak indigo Bang. Punya si Mei ini. Iya. Dan jadi kalau kata kakeknya dia itu punya ada yang ibaratnya ngikutin dia, maksudnya dari pendamping lah ya, dari leluhurnya. Iya. Kalau menurut kata kakek dia itu bentrok sama penunggu situ Bang. Jadi sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama yang 2 orang pendaki itu. Ibaratnya kalau kata kakeknya gitu. Kalau saya kan nyangkanya begitu. Ya makanya kan si Mei bilang orang saya nggak salah apa-apa kan. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, dan pada saat kita summit, yang pendaki samping itu, kan mereka nggak summit. Nah, mereka itu di mata air sempat dengar suara auman macan. Waktu itu sempat rekam di kamera, tapi rekamannya itu udah nggak ada, soalnya HP-nya kan hilang. Dia kan backpacker waktu itu kan keliling Indonesia, HP-nya hilang. Nah, itu sempat tuh dia yang pendaki yang bantuin saya itu sempat ngalamin hal gitu. Tapi nggak tahu itu macan beneran, nggak tahu itu namanya di gede kan masih ada macan ya. Betul. Nah, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang tulang itu dia itu dibilangnya ada yang lempar tulang, makhluk gede, tinggi, hitam gitu. Cuman saya nggak tahu detail jelasnya kayak apa ya, si Mei doang nggak tahu. Itu dia ngelempar tulang dari atas puncak ke bawah. Kena apa? Saya mikirnya, wah jangan-jangan saya bikin tenda di dekat yang dia ngesenengin gitu ya. Saya mikir gitu. Terus kata si Mei, enggak Kak, nggak tahu itu emang karena dilempar aja. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kayaknya sih waktu dia pemasukan itu si Mei ngomong katanya jiwanya itu mau dibawa tapi dia nggak mau. Nah, si Mei ngomong takutnya kalau dia dibawa dia nggak bisa pulang lagi. Kayak gitu. Jadi dia tuh berusaha untuk sadar, makanya dia bisa baca doa. Jadi tuh sadar enggak itu dia kayak tarik ulur. Makanya sempat muntah, tidur lagi, tidur lagi. Nah, itu kayak itu penuturan dari si Mei sama cerita dari kakeknya. Kalau yang udah Kak makan ada hubungannya dengan dalemannya atau enggak Bang Akbar? Kalau itu dia nggak cerita sama dia nggak cerita, nggak detail. Soalnya sempat ada cerita juga nih dari narasumber ngobrol.com. Jadi dia di alun-alun timur juga. Nah, jadi dipercaya alun-alun timur tuh masih ada kerajaan tuh Bang. Iya, benar. Iya kan? Dan waktu itu ada salah satu temennya kesurupan juga Bang. Kesurupan juga dan ternyata pingin dibawa juga. Cuman suruh ikut makan di sana. Makanya apakah makan apakah ada hubungannya dengan itu gitu. Karena di kasus waktu itu memang pingin diajak suruh ikut makan di kerajaan di alun-alun timur gitu. Wah, itu serem tuh ya. Untungnya saya disuruh makan makanan saya gorengan sendiri ya. Kalau makan di sana Bang, nggak bahaya. Iya. Jadi waktu itu dia kesurupan selirnya dari kerajaan alun-alun timur lah, ngomongnya segitu. Nah, yang gue tanya lagi nih Bang, waktu si Mei pulang ke rumah, sebenarnya masih ada kejadian nggak sih Bang yang berhubungan dengan pendakian ini? Nah, karena biasanya kan orang-orang yang ibarat kata indigo bisa dikatakan ya, itu nggak bisa langsung lepas gitu aja. Bisa ceritain nggak Bang? Sebelum kita sampai rumah dulu ya. Jadi pas kita lewat jalur ilegal, saya nanya sama si Mei, kan dia sempet linglung tuh, nengok kiri, tengok kanan, gitu ya. Kak Akbar ya yang gitu ya. Kayak gitu. Saya tanya kenapa waktu itu, ngomong aja sama Kak Akbar tahu kok. Iya Kak, Mei ketemu sama 3 pendaki tapi aneh Kak. Di jalur ilegal itu
Jadi yang satunya berdiri, yang satunya diem begini, yang satunya tengkurap. Kayak gitu. Nah, saya pernah dengar cerita, saya lupa dari mana. Dulu di jalur itu katanya pernah ada yang meninggal 3 orang dalam keadaan yang disebutin sama Mei gitu. Dan si Mei itu ngeliat kayak gitu. Oh gitu. Tapi Mei nggak tahu itu pendaki apa bukan. Tapi saya nggak mau bilang kan ya, nggak mau bilang ke Mei. Oh gitu. Terus apa lagi? Ya gitu Kak. Ya banyak yang ngeliatin kiri kanan gitu ya, banyak yang sliver-sliveran. Yang namanya dia anak kayak gitu kan. Oh kayak gitu. Nah sampai rumah pun katanya dia itu dia masih suka dimimpiin. Cuman detail sosoknya kayak apa dia nggak mau cerita. Emang kan mungkin sama kakeknya juga nggak mau cerita kali ya. Pokoknya dia sampai rumah itu sempat diobatin sama kakeknya di ibaratnya apa, di netralisir mungkin ya. Dinetralisir kayak gitu biar nggak terjadi sesuatu. Dan mimpinya itu masih berhubungan dengan pendakian kemarin sebenarnya. Iya benar. Dan kakeknya juga udah sebenarnya udah tahu waktu kejadian. Dia udah perasaan dia udah nggak enak kayak gitu. Dan saya juga baru taunya dia anak indigo pas itu karena teman saya nggak bilang, dan si Mei bilang ke saya waktu saya lagi packing, saya nggak ngeh kayak gitu. Kalau kayak gitu saya nggak aja. Iya benar. Karena kita kan kadang nggak nyaman aja ya Bang kadang ya. Ketika kita mendaki dan ada orang yang udah bisa lihat kanan kiri. Gitu. Bukannya kita nggak mau aja. Benar. Kadang ada yang punya kelebihan kayak gitu, mulutnya nggak dijaga nih. Ini apa sih? Nah itu gua nggak suka tuh gitu. Maksudnya kalau yang punya misalnya, mohon maaf ya, kalau dia punya kayak gitu. Ya udahlah, nggak usah lah ditunjukin atau nggak usah lah jahil mulutnya gitu ya. Tapi kan kalau yang kayak gini kan dia ibaratnya kalau saya tanggap nih ya, dia kayaknya nggak bisa ngendaliin. Dan mungkin juga mungkin bisa jadi nggak dibantu sama kakeknya dari jauh mungkin, karena dia udah ngerasa kan kakeknya mungkin kayak gitu. Bener. Nah terus Bang, waktu ditolong sama Bang Raja tadi ya. Iya Bang Raja, Bang Fikri, sama Bang siapa satu lagi lupa. Itu kalau misalkan dari informasi dari mereka, selain ada auman yang tadi diceritain, waktu dia ikut membantu, ada informasi lagi nggak sih Bang? Dia bilang itu doang sih. Selain banyak gitu. Pas yang dipencet kakinya itu banyak, itu doang. Itu aja. Terus sama dia ternyata si Fikri ini mungkin ya tahu ya. Dia juga sebelum saya tahu cerita dengar dari kakeknya. Ternyata dia ngomong gini juga, Bang itu temen lu punya pegangan Bang, ada ininya, ada yang jagain. Oh ternyata sama nih. Klop nih. Oh ya udah, berarti oke, tahu lah kayak gitu. Siap. Nah terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir. Waktu si Mei ikut komat kamit baca doa, berarti bisa dikatakan lagi proses tarik ulur gitu ya Bang? Ya mungkin ya kalau lagi pas lagi doanya itu si Mei-nya. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Walau alam lah kayak gitu. Cuman waktu senyuman itu ya Bang. Wah itu Bang senyuman. Itu bisa di gimana Bang? Bang, gua sampai sekarang kalau ingat senyuman itu merinding Bang, asli Bang. Tiba-tiba langsung senyum gitu atau gimana Bang? Bang, pas dia senyum itu gua langsung sama Jara tengok-tengokan, si Bobby aja sampai nunduk Bang. Yang tadi yang nengok lama Bang senyum itu? Ya ada beberapa detik lah. Cuman tapi kelihatan lama. Bisa lu inget sampai sekarang ya? Senyumnya lebar. Bukan senyum dia, maksudnya bisa lu pastiin tuh bukan senyumnya dia, iya. Itu ibaratnya gua ngeliat senyum dia, gua langsung merinding seketika. Tapi secara sosok belum tahu ya Bang, misteri ya, masih misteri ya. Itu sosok apa yang coba masuk ke Mei? Itu dia sampai sekarang. Gua sih nggak tahu ya, feeling gua kuat di cewek mulu sih. Iya, karena proses senyumnya itu ya. Cuman kalau detail itunya gua nggak tahu. Oke. Mungkin buat teman-teman cerita Bang Akbar nih banyak banget nih hikmah yang bisa diambil. Nah, kalau buat Bang Akbar, pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih dari pendakian Bang Akbar, apa yang bisa diambil pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih Bang? Ya intinya kalau misalnya pendakian ya, kita nggak tahu ya tim kita, anggota tim kita apakah ada punya kelebihan atau punya kekurangan. Intinya kita lebih siap aja dan jangan pernah ninggalin temen, jangan pernah bikin temen sengsara, bukannya sengsara ya, maksudnya jangan sampai temen sakit dibiarin lah. Pokoknya kita harus solid, harus nahan ego diri kita sendiri, memang pasti sih kompak lah. Dan paling sedikit tambahan kalau dari gua, ternyata penanganan non medis itu kita harus bisa juga ya Bang ya. Harus Bang, dan semenjak kejadian itu gua belajar, karena apa, gua punya trip bukannya buat
apa-apa ya. Iya. Jadi penting kayak Penting. gitu. Jadi penanganan di gunung tuh bukan hanya medis ya. Benar, Bang. Kadang hal-hal seperti ini kita harus pelajarin juga Benar, karena Bang. biar nggak salah penanganan, bener nggak Iya, sih Bang? biar nggak ketukar lah. Soalnya persis nih Bang. Persis ya Bang, beda 11. tipis ya. Benar. Bisa dikatakan tuh hampir 2 jam ya Bang, lebih ya Bang ya. Wah, lebih Bang. 3 Sampai jam, 3 jam ya Bang ya. Nah gitu teman-teman, jadi memang dalam dunia pendakian tuh sebenarnya banyak banget hikmah yang bisa kita ambil nih dari cara kita bertahan hidup, dari cara kita pendakian seperti apa, kekompakan utama gimana ya kan Bang. Betul. Dan yang utama buat teman-teman di rumah, jangan lupa dari sini langsung ke channelnya Bang Akbar, dan di sana gue bakal juga cerita kayaknya deh. Dan Ada nih. pokoknya kalian tunggu aja dari sini Ada langsung ke juga sana nih. ya. Siap. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa Bang Akbar ada trip di bulan Juni ya Bang? Pokoknya mulai dari 20 Mei Itu. sampai Juni itu ada Sumbi Sindoro. Berarti informasinya langsung update terus dong di apa di Instagram udah ada pamfletnya. Oke, siap. Pokoknya kalian dari sini juga jangan lupa tengok-tengok Instagramnya Bang Apang Adventure, dan jangan lupa buat subscribe ngobrol.com. Makasih Bang Akbar Siap Bang, atas sama-sama waktunya. Bang. Kita juga masih banyak nih Bang. Oke teman-teman, paling segitu aja dari gua Jambe. Oke, gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.